Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Martin S. Haliding SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perdata. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yeni Herlinda, NPM 2040501126 dari lokal A3. Langsung saja saya akan membahas materi dari hukum perkawinan. Apa sih yang dimaksud dari hukum perkawinan? Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ketentuan pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 6-7 Undang-Undang 1 tahun 24. Yang pertama, persetujuan kedua belah pihak. Dan yang kedua, izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21. Yang ketiga, pria berumur 19 tahun, sedangkan wanita 16 tahun. Pernikahan yang dilakukan tidak hanya diakui secara agama saja, akan tetapi juga wajib didaftarkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Dia bisa mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya di KUA atau biasa disebut dengan kantor urusan agama. Bagi yang non-muslim atau di luar agama Islam, wajib mencatatkan dan mendaftarkan ke kantor catatan sipil untuk menikah. Kemudian setelah pernikahan dilakukan, pertanyaan bagaimana dengan status harta? Kita harus tahu dulu bahwa di dalam undang-undang dibagi dua jenis. Yang pertama, harta bawaan, yang kedua, harta bersama. Itu termasuk dalam pasal 35. Apa yang dimaksud dari harta bawaan? Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau perkawinan dilangsungkan. Contohnya, sebelum menikah kita kerja kemudian bisa beli barang dan sebagainya. Atau bisa jadi orang tua hibah atau orang tua meninggal warisan dan sebagainya. Hal itulah yang termasuk dengan harta bawaan. Sedangkan untuk harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah menikah. Kemudian dalam perjalanannya mereka membeli rumah, itulah yang disebut dengan harta bersama. Perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan yaitu ketika terjadi perceraian, maka harta bersama itu wajib dibagi dua, pria 50 dan wanita 50. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya orang membuat yang namanya perjanjian perkawinan. Kemudian ada perkawinan menurut BW, asas monogami, melarang poligami, asas kebebasan kata sepakat, tidak ada paksaan menurut undang-undang perkawinan. Asas monogami tapi boleh poligami dengan syarat-syarat tertentu, termasuk dalam pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan. Larangan perkawinan pasal 8 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau atas. Yang kedua, berhubungan darah dalam garis menyamping antara saudara-saudara orang tua, saudara nenek. Yang ketiga, berhubungan semenda, mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri. Yang keempat, berhubungan susuan. Dan kelima, berhubungan dengan saudara istri, bibi, kemenakan dari istri dalam hal si suami menikah lebih dari satu. Yang keenam, oleh agamanya dilarang kawin. Yang ketujuh, cerai kawin. Lagi dengan orang yang sama, cerai lagi, dilarang untuk kawin lagi. Kemudian larangan kawin menurut pasal 39 sampai dengan 44 Inpers nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang pertama di situ ada karena perwalian nasab antara laki-laki dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkan atau keturunannya. Kemudian seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Yang ketiga seorang wanita saudara yang melahirkan. Yang kedua, karena pertalian kerabat semenda antara laki-laki dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Yang ketiga, karena pertalian sesusuan antara laki-laki dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya, menurut garis lurus ke atas. Dan sebagainya. Itu adalah larangan kawin menurut pasal 39 sampai dengan 44 Inpers nomor 1. Kemudian kita masuk lagi ke 4, karena keadaan tertentu.
Yang A, wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain. Yang B, wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Yang C, wanita yang bukan Islam. Yang kelima, karena sebab lainnya. A, pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang berhubungan nasab atau susuan dengan istrinya. Antara lain saudara kandung, sayah atau seibu serta keturunannya. Wanita dengan bibi dan kemenakannya. Lanjutan sebab lainnya. Seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita yang ditalak 3 kali. Seorang wanita yang dili'an atau gugur jika bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain. Kemudian perkawinan tersebut putus dan telah habis masa iddahnya. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Artinya, jika bukan beragama Islam, maka tidak boleh hukumnya. Pencegahan perkawinan. Upaya untuk merintangi atau menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, tujuannya untuk menghindari perkawinan yang dilarang menurut hukum agama maupun hukum negara. Orang yang dapat mencegah perkawinan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, pengampu. Yang kelima, pihak yang berkepentingan. Tata cara pencegahan. Yang pertama, mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah hukum tempat akan dilangsungkan perkawinan. Pasal 17 Undang-Undang 1 Tahun 74. Yang kedua, memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Yang ketiga, hakim memutuskan menolak atau menerima permohonan tersebut. Dengan putusan tersebut, pencatat nikah memutuskan perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Sekarang masih lanjut pencegahan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Orang yang dapat mengajukan antara lain para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, wali pengampuh dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, ayah kandung. Yang keenam, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Yang ketujuh, pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini termasuk dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Perkawinan yang dapat diajukan pembatalan. Yang pertama, perkawinan yang tidak dilangsungkan di muka pegawai pencatat. Yang kedua, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang dapat mengajukan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Yang kedua, suami atau istri. Yang ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk pasal 16 ayat 2. Yang kelima, setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Selanjutnya kita masuk di pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam pasal 70 sampai dengan 76 Inpers nomor 1 tahun 1991. Ada 2 macam, yaitu perkawinan batal atau sejak semula dianggap tidak pernah ada. Yang kedua, perkawinan dapat dibatalkan. Perkawinan batal jika suami melakukan perkawinan sedang ia sudah mempunyai 4 orang istri. Yang kedua, seorang menikahi istrinya yang telah dili'an atau pernah dijatuhi talak 3 kali, kecuali bekas istrinya sudah menikah lagi dengan pria lain. Yang ketiga, perkawinan dalam hubungan semenda atau susuan sampai derajat tertentu. Pada pasal 8 Undang-Undang 1 Tahun 74. Perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang sah. Perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah, melanggar batas minimal usia perkawinan. Dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.